Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi kita akan membahas pelajaran sekolah sahabat kita. Dan kita telah memasuki pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran yang ke-12 dengan judul besar Kasih dan Keadilan, dua perintah terbesar. Namun sebelum kita akan memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita satu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih ya Bapa untuk penyertaan-Mu. Pada saat ini kami ingin belajar akan sedikit firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat kami. Biarlah dengan pembelajaran ini kami dapat mengerti semua dari maksud-maksud Tuhan. Berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan membahas di pelajaran kita hari Selasa dengan judul Allah menyukai keadilan. Kitab suci menyatakan bahwa Allah menyukai keadilan dan membenci kejahatan. Ya, dan dia sangat prihatin terhadap ketidakadilan. Jadi pelajaran kita di hari Selasa ini menyoroti bahwa Allah itu sangat mencintai keadilan dan membenci ketidakadilan. Kalau kita melihat di dalam Mazmur 82, kalau kita membaca di situ di satu perikop ini, di situ kita akan melihat Allah menegur para pemimpin yang menyalahgunakan kekuasaan mereka dan tidak membelah kaum lemah. Ya, jadi kalau kita membaca di sini bagaimana ketika para pemuka agama atau pemimpin-pemimpin di suatu tempat tersebut mereka menyalahkan kekuasaan mereka itu dengan menindas orang. Ya, mereka membiarkan ketidakadilan merajalela sehingga Allah mengingatkan bahwa mereka akan dihakimi. Hal ini menunjukkan bahwa Allah peduli terhadap ketertindasan dan menyerukan agar umatnya berlaku adil. Ya, jadi dari kalau kita lihat di dalam Mazmur yang ke-82 bagaimana Tuhan menegur orang-orang yang berkuasa atau mereka yang menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk menindas orang, sehingga di sini kita melihat bagaimana karakter Allah yang sebenarnya. Ya, Allah itu sangat tidak menyukai orang-orang yang berkuasa menindas orang-orang yang lebih lemah dari mereka, ya. Sehingga Allah di sini menunjukkan bagaimana Allah menegur mereka. Ya. Selain itu kalau kita melihat juga di dalam Mika 6 ayat yang ke-8, di situ menegaskan bahwa tuntutan Allah bagi umatnya yaitu untuk berlaku adil, mengasihi dengan setia dan hidup dengan rendah hati di hadapannya. Ya, jadi dari ayat ini kalau kita melihat Tuhan menyuruh kita supaya kita berlaku adil, ya. Agar semua orang itu dapat merasakan bagaimana Kristus ada di dalam hidup mereka. Ya, perintah ini bukan sekedar aturan, tetapi merupakan cerminan dari karakter Allah sendiri. Dalam Perjanjian Baru, Yesus juga mengajarkan prinsip yang sama, terutama dalam kasih kepada sesama sebagai bukti seorang murid Kristus. Ya, jadi Yesus bukan cuma sekali saja menekankan kita supaya kita berlaku adil, kita harus hidup seperti ini. Ya, Yesus berulang kali mengatakan di dalam kitab suci maupun di perjanjian lama maupun di perjanjian baru, ya, bagaimana ketika kita mengikuti ini itu sama dengan kita mencerminkan karakter dari Kristus sebagai murid-muridnya. Ya, jadi apa? Sebagai pengikut Kristus kita dipanggil untuk menjadi agen keadilan dimanapun kita berada. Ini berarti menunjukkan bahwa apa? Bahwa kita harus berlaku adil, ya, tidak memihak yang salah, tidak menindas yang lemah dan memberikan hak semestinya kepada setiap orang, ya. Lalu mengasihi dengan setia, menunjukkan kasih bukan hanya dalam kata-kata tetapi juga dalam tindakan nyata seperti membantu orang yang membutuhkan dan membela mereka yang tertindas. Lalu yang ketiga, hidup dengan rendah hati, menyadari bahwa segala yang kita lakukan seharusnya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kepentingan pribadi. Ya. Jadi dari pembelajaran ini mengingatkan kita bagaimana kita harus berlaku adil. Walaupun kita memiliki kekuasaan yang tinggi, jabatan atau nama, jangan kita seolah-olah mempergunakan ini untuk menindas orang lain. Kita melihat bagaimana dari karakter Tuhan, ya, dari karakter Allah. Allah dia memiliki suatu karakter atau mungkin kalau kita bisa bilang dia jabatan yang tinggi, tetapi bagaimana Tuhan dia tetap merendahkan dirinya, dia menunjukkan kasih yang begitu besar kepada umat-umatnya. Dan ini dia menunjukkan bukan hanya sekedar menunjukkan kasihnya, dia supaya kita sebagai umat-umatnya ini bisa mengikuti dari karakternya tersebut. Ya. Di dalam keluarga, gereja maupun masyarakat,
Prinsip-prinsip ini dapat diterapkan dengan cara memperlakukan orang lain dengan hormat, menghindari diskriminasi, dan bersikap jujur dalam segala hal. Jika setiap orang Kristen menerapkan ajaran ini, dunia akan menjadi tempat yang lebih baik dan gereja akan menjadi terang serta teladan bagi masyarakat. Ya. Jadi kalau kita melakukan apa yang sudah Tuhan bilang, kita bisa membuat orang-orang lain di luar sana yang bahkan tidak mengenal kebenaran, melalui dengan sikap kita, tindakan kita, mereka akan mengenal Kristus lewat dengan cara yang kita bisa berikan kepada mereka. Jadi apa kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini? Yaitu Allah menghendaki umatnya untuk menegakkan keadilan dan hidup dalam kasih. Ketidakadilan bukan hanya masalah sosial tetapi juga masalah rohani yang serius. Sebagaimana orang percaya, kita dipanggil untuk mencerminkan karakter Allah dengan bersikap adil, mengasihi dengan setia, dan hidup rendah hati. Ini dalam kehidupan dengan menerapkan prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari, kita menunjukkan bahwa kita benar-benar murid Kristus dan menjadi saksi bagi dunia. Jadi biarlah dengan pembelajaran ini, ketika kita ingin menjalani kehidupan kita, mari kita menunjukkan kasih Kristus terhadap orang lain maupun di dalam keluarga, di lingkungan mungkin sekampung kita maupun di tempat pekerjaan kita. Mari kita menunjukkan kasih Kristus dengan menunjukkan bahwa kita menunjukkan kasih Kristus yang begitu besar sehingga orang-orang lain boleh mengenal Kristus lewat dengan perilakuan kita. Biarlah dengan pembelajaran ini dapat membuat kita semakin percaya di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.